Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada saat? Sedikit ya pengumuman di pagi ini menyita waktunya. Kalian tahu gak sekarang itu bulan apa? Bulan Sya'ban. Berapa hari lagi nih kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Maka dari itu kita harus tahu apa bulan Ramadan dan apa keistimewaan di bulan Ramadan. Betul? Ana sedikit menyampaikan tentang apa itu Ramadan dan keistimewaannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fariha bi junuhi Ramadan karamallahu jasadahu ala niran." Barang siapa yang berbahagia menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk api neraka. Tuh, dalam hadis pun itu di saat kita ingin menyambut bulan suci Ramadan, sudah dijamin oleh Allah bahwa jasadnya bakal ditolak oleh api neraka. Banyak hadis-hadis yang lain yang Nabi Muhammad perintahkan tentang menyambut suci Ramadan. Keistimewaan di bulan suci Ramadan itu adalah salah satunya, yaitu adalah hari Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Hari di mana diturunkannya Al-Quran. Hari di mana keistimewaan itu Al-Quran. Maka dari itu kita harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Keistimewaan yang kedua di bulan suci Ramadan, kita bisa bersilaturahmi dengan orang lain di hari Idul Fitri. Terus juga keistimewaannya lagi, kita memakan rendang, bener gak? Yang tadinya tidak punya baju baru jadi punya baju baru. Berbahagia enggak? Nah, itu keistimewaan di bulan suci Ramadan. Yang tadinya tidak ada bangun pagi, jadi kita semangat bangun pagi, adanya sahur. Anak-anak membangunkan sahur, itu salah satu keistimewaan, berbahagia di hati kita yang Allah turunkan. Betul? Paham semuanya? Cukup sekian dari anak. Habis ini kalian langsung ke asrama. Paham? Dah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ahi. Ya, ada apa, San? Mau nanya, Hi. Masya Allah banget, Hi. Apa yang Ahi dikatakan itu keren banget. Bagi waktu Ahi ngebahas Ramadan dengan segala keistimewaannya. Iya, jadi bikin penasaran, Hi. Insya Allah, San. Segitu mah belum ada apa-apanya, San. Ente mah bisa aja. Itu pun yang buku yang dapat anak dari baca, San. Dapat referensi. Tapi ya juga sih, San. Apa yang anak ucapkan tadi tuh, anak juga makin penasaran. Apalagi bentar lagi kita akan mendekati bulan suci Ramadan. Kita harus punya bekal, San. Iya. Bukan Ramadan kan bentar lagi, Hi. Iya. Gimana, Hi? Kalau misalnya kita langsung ke rumah pakai aja. Kita langsung aja tanya ke beliau. Boleh tuh, San. Ide bagus. Mari kita tanya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Ada apa? Jadi gini, Pak Yai. Tadi kan hari pengumuman ke santri. Iya. Seputar tentang Ramadan. Tuh. Terus masih ada penasaran tuh tentang keistimewaan di bulan Ramadan itu. Dan hari ingin bertanya, boleh gak, Kiai? Boleh. Apa tuh? Apa sih asal mula puasa itu? Kapan asal mula puasa itu? Iya. Kalau dalam kitab-kitab para ulama bahwa puasa itu sudah ada sejak zaman dahulu,
sejak sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Sejak zaman dahulu orang-orang terdahulu pun melaksanakan puasa, termasuk para nabi. Dan tidak cuma para nabi saja, selain orang yang beragama samawi, orang yang beragama ardi pun yang ada di bumi yang bukan agama, mereka senantiasa melaksanakan puasa. Akan tetapi diwajibkannya puasa bagi kita umat Islam ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu diwajibkannya sejak Rasulullah mendapatkan perintah berpuasa, yaitu pada tanggal 2 Sya'ban hari Senin tahun kedua setelah Rasulullah hijrah. Waktu di Mekah Rasul belum diwajibkan berpuasa, tapi ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, pas masuk tahun kedua baru diwajibkan berpuasa, tepatnya pada hari Senin bulan Sya'ban. Seperti itu sejarahnya secara singkat. Terus apakah benar Kiai, katanya Heri pernah baca tuh di salah satu buku Ya, ada yang sebelum zaman Samai pun ada orang yang penyembah bintang pun dia berpuasa. iya, betul. Makanya puasa itu tidak cuman dikenal di agama samawi saja. Orang yang menyembah selain Allah pun, ya dari mulai menyembah bintang, kemudian menyembah yang lainnya berupa benda-benda, percaya sama hal-hal yang di luar Allah Subhanahu wa taala, mereka pun melaksanakan puasa. Senantiasa melaksanakan puasa, walaupun mungkin berbeda tata cara berpuasanya. Ya, seperti itu. Betul, itu tidak salah dan itu diceritakan di dalam kitab-kitab para ulama-ulama. Seperti itu. Oh, jadi Pak Kiai, puasa itu nggak cuma dilakukan bagi orang Islam ya, tapi dilakukan juga oleh agama-agama kepercayaan lainnya. Oh, iya betul. Jangankan orang yang beragama Islam, orang yang beragama selain Islam pun seperti Yahudi dan Nasrani, mereka pun melaksanakan puasa. Gitu loh. Mereka melaksanakan puasa. Jadi puasa ini sesuatu pekerjaan yang memang sudah dikenal ya sejak zaman dahulu kala, terutama bagi orang-orang yang ingin menyucikan dirinya, pikirannya, dan menyucikan langkah-langkahnya. Seperti itu. Jadi tidak cuma di agama Islam saja, di agama lain pun Yahudi ada puasa. Malah orang Yahudi itu 40 hari puasanya itu. Di dalam agama Nasrani pun demikian, ada puasa. Gitu ya. Walaupun tata caranya berbeda dengan kita yang beragama Islam. Seperti itu. Ya, paham? Nah, terus Pak Yai, yang menjadi Heri penasaran itu, apakah benar artinya Ramadan itu kehausan, kepanasan? Ya, secara bahasa Ramadan atau Ramadanat adalah secara bahasa itu hari yang sangat terik, ya, sangat terik. Karena Ramadan ini berbahasa Arab. Ya, Ramadan, Ramadanat kan begitu. Itu artinya hari-hari yang sangat terik dan sangat panas sekali. Sehingga membuat ya secara fisik ya badan kita merasa kehausan dan merasa kepanasan. Itu ya secara bahasa kan itu. Menurut istilah bahasa. Karena Ramadan itu bahasa Arab. Seperti itu. Gitu. Pak Kiai,
Ada gak sih dalil di mana kita tuh emang banget diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan nanti itu? Ada ya. Dalil itu diantaranya di dalam Al-Quranul Karim, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Paman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra ila akhirih. Itu ayat dalilnya. Ya, jadi perintah puasa itu di dalam agama Islam sejak Allah memerintahkan itu, yaitu turunnya surat kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 2 Sya'ban, hari Senin tahun kedua Hijriyah, ketika Nabi udah hijrah mau 2 tahun di Madinah. Seperti itu secara dalilnya. Dan ada lagi dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada ini, ya, ada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, bahwa Ibnu Abbas berkata, ya, ural islami wa qawaiduddin talatatun, ya kan, ussisal Islam, ya, ussisal Islamu man taraka minhunna wahidatan fahuwa biha kafirun halalud dami syahadatu an la ilaha illallah wassalatul maktubatu wa saumu ramadana. Itu diantaranya, ya, diantara sendi-sendi agama Islam itu ada 3. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, yang pertama, yang kedua melaksanakan salat, dan yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Ini salah satu asas pondasi daripada agama kita, agama Islam. Ya, barang siapa yang meninggalkan di antara salah satunya, sama dengan dia menghancurkan pondasi agamanya. Seperti itu. Jadi ada dalil-dalilnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ijma' para ulama, kesepakatan para ulama, ya, ajma'al ulama min ahlil fuqaha, ya, sepakat para ulama dari ahli-ahli fikih, ya, sesungguhnya puasa itu menjadi kewajiban yang mutlak, ya kan, bagi orang-orang yang sanggup melaksanakannya, terkecuali ada udzur syar'i yang membuat dia harus tidak berpuasa. Seperti itu. Ya. Terus Kiai kan dalam surat Al-Baqarah yang artinya agar kamu bertakwa. Jadi sebagaimana sih ketakwaan itu? Apakah orang yang selain muslim juga sesaat berpuasa itu bertakwa apa enggak? Yang pasti setiap orang berpuasa itu punya maksud dan tujuan. Kalau mungkin di agama selain Islam, apa namanya, ya kan, mungkin dia pengen tenang, mungkin dia pengen tentram, atau dia punya cita-cita yang ingin dicapai, atau mungkin zaman sekarang kan orang berpuasa ingin diet, nggak terlalu gemuk, jadi dia puasa melakukan diet, ya. Tapi kalau di dalam ajaran Islam, ya, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tujuan puasa di dalam Al-Quran dan menurut aturan agama Islam, menurut aturan Islam, tujuan dari takwa itu bukan hanya sekedar menenangkan pikiran, bukan hanya sekedar untuk kesehatan, bukan hanya untuk sekedar mengejar cita-cita dengan berpuasa atau diet, bukan.
tapi tujuan maksud dilaksanakan puasa itu, yang diinginkan oleh Allah itu adalah puasa yang akan menghantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Apa artinya bertakwa? Bertakwa itu berhati-hati, menjaga diri, mawas diri dari hal-hal yang membahayakan, baik secara pribadi maupun secara umum. Dan ini tujuan daripada puasa itu adalah mengendalikan dirinya. Jangan sampai berpikir, bertindak, melakukan langkah, keputusan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Menurut Al-Qur'anul Karim, la'allakum tattaqun. Apakah semuanya orang bisa mencapai takwa dengan berpuasa? Ya tergantung. Ya, tergantung niatnya apa, tergantung bagaimana cara dia melaksanakan puasa, tergantung bagaimana dia cara menjaga puasa, tergantung bagaimana cara dia bersikap, berperilaku ketika dia melaksanakan puasa. Seperti itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya di dalam kitab ini, "Man shoma Ramadhana wa 'arafa hududahu wa tahaffaza mimma kana yambaghi ayyatahaffaza minhu kaffara ma qablahu." Ya, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia mengetahui hududahu, ya, batasan-batasannya, aturan-aturannya, bagaimana cara berpuasa yang benar, wa tahaffaza mimma kana yambaghi ayyatahaffaza, kemudian dia berusaha, dia kan sekuat tenaga menjaga hal-hal yang memang seharusnya dijaga di bulan puasa. Ya kan? Ketika dia berpuasa, kafara ma qablahu. Niscaya Allah akan membersihkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, membersihkan dirinya hal-hal dari maksiat, dari dosa, atau dari pekerjaan-pekerjaan perbuatan yang tidak baik yang membawa kemudaratan buat siapapun. Jadi seperti itu. Jadi puasa itu ya memang aturannya, tata caranya, bagaimana memang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dijelaskan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperjelas kembali oleh para ulama. Ya, seperti itu gitu. Ya. Jadi puasa itu wajib banget ya Ustaz ya? Banget wajib. Seperti itu. Banget wajib. Jadi sesuatu kewajiban yang memang itu menjadi keharusan. Karena ya puasa itu satu ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Iya. Perintah Allah Subhanahu wa taala diperjelas oleh Rasulullah dan diperjelas kembali oleh para alim ulama. Jadi statusnya ya puasa itu menjadi asas fondasi dari agama kita. Ya, seperti itu. Terus Kiai kan Eri pernah mendengar kata ulama salah satu hadis yang hadisnya tuh man pariha bijunuhi Ramadan bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu haramallahu jasadahu ala niran. Yang Heri penasaran, yang menjadi penasaran itu apakah benar jasad kita akan ditolak dengan datangnya bulan Ramadan? Jadi barang siapa yang merasa bergembira, berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jasadnya dimakan api neraka. Apakah dengan bulan Ramadan itu seseorang
seseorang itu dijauhkan dari api neraka. Walaupun dia nggak puasa, Walaupun dia nggak puasa. tapi dia bahagia datangnya bulan Ramadan. Tapi dia bahagia datangnya bulan Ramadan. Minimal dia udah bahagia lah datangnya bulan puasa walaupun tidak berpuasa kan begitu. Tapi sebaiknya dia berpuasa. Atau ngapain juga yang lain puasa dia nggak puasa. Kan nggak enak merenyemen sendiri, ngopi sendiri, apa sendiri, iya kan? Seperti itu kan gitu. Kecuali boleh seseorang tidak berpuasa apabila ya kan ada udurnya. Paman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, apabila dia itu sakit atau dalam perjalanan yang sangat memayahkan, ya kan, silahkan dia tidak berpuasa, tapi fa iddatum min ayyamin ukhra, dia harus menggantinya pada bulan-bulan lain ketika dia sembuh atau ketika dia tidak dalam perjalanan. Ya seperti itu. Jadi apakah orang tidak berpuasa juga dengan berbahagia dia datang bulan Ramadan? Dia berbahagia, senang. Ya mungkin bahagianya karena jualan, mungkin bahagianya dia mau apa. Yang pasti ya mungkin kata-kata man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu aniniron, itu maksudnya itu adalah orang yang berbahagia datang berpuasa, di samping itu dia melaksanakan puasa itu ya dengan menjaga ilmu puasanya, aturannya, dan kemudian melaksanakan apa yang mestinya dia lakukan di bulan Ramadan. Seperti itu, nggak ujug-ujug bahagia langsung jauh dari api neraka kan, itu mah malah menghancurkan agama kan begitu ya, malah itu mah merusak agama dan merusak pondasi agama kita, agama Islam. Sementara Islam itu ya kan dibangun atas pondasi syahadat, puasa, dan salat. Seperti itu ya. Ustaz, kan jadi puasa itu sangat punya banyak keistimewaan ya, contohnya dilakukan oleh agama lain atau salah satu pondasi agama kita. Ya. Selain itu, apa sih keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini? Itu. Ya. Yang sudah pasti keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan itu ya dijawab sendiri oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keistimewaannya itu adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya di antara keutamaan bulan Ramadan itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan menurut para ulama-ulama, ya kan? Tanggal 17 Ramadan, disitulah Allah menurunkan Al-Quran. Dengan diturunkannya Al-Quran, otomatis Allah pun mengangkat seorang nabi dan rasul yang namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib menjadi seorang nabi dan rasul. Di samping Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu, Rasul pun, Allah pun mengangkat seorang manusia menjadi nabi dan rasul. Itu yang pertama, ya kan? Allah menurunkan Al-Quran, yang mana fungsi daripada Al-Quran ini adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya kan? Untuk menjadikan penjelasan, menjelaskan segala sesuatu, ya kan, kemudian menjadi pemisah antara yang benar dengan yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah mengangkat seorang nabi dan rasul. Ya kalau kita tidak ada nabi dan rasul, ya bagaimana kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak ada nabi dan rasul? Kita tidak mungkin tahu adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita bersikap, berperilaku yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu karunia keutamaan yang luar biasa. Itu ya.
Kemudian di samping itu pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebarokahan dan keberkahan yang tiada taranya. Keberkahan yang sangat banyak. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan bersabda, "Qad ja'akum syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian semuanya bulan yang penuh dengan keberkahan. Oh, jadi begitu. Oh. Terus ya. Ustaz, ada gak sih pesan untuk kita semua para santri, sebagai para santri untuk menghadapi dan menyambut bulan Ramadan nanti itu? Yang pasti Ustadz berpesan kepada para santri semuanya, baik putra maupun putri, kepada asatid wal asatidah, kepada siapapun ya, kaum muslimin, kaum muslimat ya, menghadapi puasa Ramadan ini yang insya Allah ya sebentar lagi kita akan masuki ya bulan Ramadan. Jaga kesehatannya baik-baik ya, dijaga kesehatannya. Yang kedua, jangan lupa ilmu puasanya ya, jangan lupa ilmu puasanya ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Jangan lupa ilmu puasanya. Jaga kesehatan. Jangan lupa ilmu puasanya, ya kan? Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperjelas lagi oleh para alim ulama, para ulama ya kan, supaya puasa ini benar-benar mencapai tujuan yang sebenarnya, tujuan yang hakiki, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ya kan, man shoma ramadhana, ini hadisnya, wa arafa hududahu wa tahaffaza mimma kana yambaghi ay yatahaffaza minhu kafara ma qablahu. Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian menjaga ilmu puasanya, kemudian menjaga hal-hal yang harus dijaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya segala dosa-dosanya, baik yang lalu ya, baik yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, asalkan berpuasanya dengan berdasarkan ilmu seperti itu. Paham semuanya? Paham. Ngerti? Ya, alhamdulillah. Jadi begitu pesan Kiai, makasih banget. Amin. Bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semuanya ketika melaksanakan melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan, dan kita menjaga puasa sesuai dengan aturan-aturan ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Ya. Syukran Pak Kiai atas syukri. atas nasihatnya. Sama-sama gitu ya. Maaf ini udah ganggu waktunya Pak Kiai. Wah, nggak apa-apa. Ya. Pak Kiai duluan. Yuk, sama-sama. Ayo. Terima kasih Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.